Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Dafa Alamsyah dari kelas Produksi Ternak Unggas A. Di sini saya akan menyampaikan sedikit hal mengenai perkandangan. Bisa dilihat di belakang saya ini terdapat kandang ayam broiler yang berbentuk close-house di Dusun Susukan, Desa Lanjan, Kecamatan Suwono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu kandang close-house. Kandang close-house itu sendiri yaitu sebuah kandang yang didesain khusus untuk mencukupi semua kebutuhan unggas, baik itu kebutuhan fisiologis maupun kebutuhan materi seperti pakan. Lalu apa itu kelebihan kandang close-house dibanding kandang open? Kandang close-house memiliki sebuah alat-alat yang lebih canggih dibandingkan kandang open, sehingga semua kebutuhan unggas dapat lebih terpenuhi di dalam kandang ini. Lalu kita dapat melihat di belakang saya ini terdapat dua lubang ventilasi, yaitu berada di depan kandang, tepatnya di bagian kanan dan kiri sebelah kandang. Tujuan dari dua lubang ventilasi ini yaitu untuk sebagai tempat masuknya udara yang akan mencukupi kebutuhan untuk unggasnya sendiri. Seharusnya pada lubang ini terdapat cooling pad, namun karena letak kandang ini yaitu di Dusun Susukan Desa Lanjan, Kecamatan Suwono, memiliki suhu yang relatif dingin, sehingga cooling pad menurut kami tidak begitu digunakan dan tidak begitu dibutuhkan. Kandang yang berada di belakang saya ini memiliki konstruktur yang terbuat dari besi sebagai rangkanya, lalu dinding menggunakan terpal dan sebagian ada yang menggunakan kayu. Atapnya pun menggunakan galvalum, namun di bawah atapnya masih terdapat terpal yang digunakan sebagai peredam apabila hujan, sehingga bunyi yang ditimbulkan oleh galvalum itu tidak menimbulkan stres pada ayam. Lalu salah satu alat yang digunakan dalam kandang close-house ini yaitu blower yang ada di sebelah ujung belakang kandang. Bisa dilihat di kandang ini terdapat 4 buah blower yang akan menyirkulasikan udara dari ujung tadi yang seharusnya ada cooling pad, sehingga udara dapat teratur lalu menjadi keluar beserta amonia yang dihasilkan oleh unggas tersebut. Lalu mekanisme penggerak blower itu sendiri yaitu dengan diatur menggunakan panel yang ada di dalam kotak ini. Di dalam kotak ini terdapat panel-panel yang akan mengatur kecepatan blower, sehingga kecepatan blower bisa diatur oleh peternak. Lalu untuk tempat minum sendiri di sini menggunakan tempat minum yang jenisnya Nepel. Nepel ini akan dialiri air melalui peralon-peralon dan terdapat penampungan air yang ada di belakang atau di samping kandang. Digunakan untuk mencukupi kebutuhan air minum pada ternak unggas sendiri. Di dalam kandang ini terdapat 2 tabung untuk mencukupi kebutuhan ternak unggas yang berada di dalam 2 lantai kandang. Lalu tujuan dalam tabung ini juga bukan hanya untuk ketersediaan air minum, namun dalam memasukkan obat atau beberapa suplemen, peternak bisa memasukkannya dengan mencampur pada air minum di dalam tabung ini. Alat yang berikutnya yang digunakan dalam kandang close-house kali ini yaitu tempat pakan. Tempat pakan yang digunakan pada kandang close-house ini masih dalam kategori tempat pakan manual. Lalu mekanisme penggunaan tempat pakan dalam kandang ini sendiri yaitu tempat pakan akan diisi pakan oleh pekerja, lalu akan digelantungkan di dalam kandang close-house itu, sehingga tidak akan tercampur dengan sekam. Alat modern selanjutnya yang digunakan dalam kandang close-house ini yaitu ada genset. Genset ini digunakan pada saat posisi kandang sedang mengalami mati listrik, sehingga dapat digunakan sebagai emergency. Lalu ada alat selanjutnya yaitu panel listrik seperti ini. Panel listrik yang ada di dalam ini digunakan sebagai pengatur lampu yang ada di dalam close-house tadi di depan. Lalu ada juga panel yang mengatur air untuk mencukupi ketersediaan minum untuk unggas broiler. Alat selanjutnya yang digunakan dalam kandang close-house kali ini yaitu alat pemanas yang disebut grow heater. Alat pemanas kali ini digunakan pada saat umur ayam mulai dari 1 hari sampai 15 hari. Alat pemanas ini sistem kerjanya yaitu dengan
pengoperasian dilakukan oleh peternak itu sendiri. Peternak akan menentukan berapa target suhu yang akan diinginkan. Setelah alat mencapai target, maka alat tersebut akan mati dengan sendirinya, dan apabila suhu mulai turun, maka alat tersebut akan nyala secara otomatis. Di belakang saya ini terdapat gudang pakan pada kandang Colossus kali ini. Letak gudang pakan bersebelahan dengan kandang utama pada kandang Colossus. Lalu pada gudang pakan sendiri, lantainya terdapat sebuah pilar-pilar bambu yang digunakan agar pakan tersebut tidak langsung menyentuh ke tanah, dan kadar kelembapannya juga dapat diminimalisir sehingga pakan tidak mudah rusak atau berjamur. Kemudian di belakang saya ini terdapat gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara untuk sekam-sekam sebelum dimasukkan ke dalam kandang utama. Gudang untuk penyimpanan sekam-sekam ini sendiri bertujuan untuk menyimpan sekam agar tidak terkena air hujan sebelum dimasukkan ke dalam kandang utama. Kemudian saya akan menerangkan mengenai biosecurity yang terdapat pada kandang Colossus ini. Biosecurity dilakukan pada saat apabila DOC atau pakan masuk ke dalam wilayah perkandangan, akan dilakukan semprot desinfektan terlebih dahulu. Semprot desinfektan itu sendiri bertujuan agar minimalisir terjadinya penularan penyakit yang berasal dari luar lingkungan kandang.